Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syukur dan salawat akan menjadikan kita hamba Allah yang beriman dan pengikut Nabi yang setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali lagi kita bertemu di studio Al-Wasliyah Channel dalam program tayang Wilayah Goes to Campus, yang hari ini bersama kita di studio kita akan berbincang-bincang seputar kampus, terkait dengan kampus-kampus yang ada di organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini bersama kita hadir Bapak Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan, Bapak Dr. Haji Halfian Lubis SHMH. Selamat sore Pak Rektor. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang-bincang tentang masalah seputar kampus. Tentunya bersama kita sudah hadir Bapak Rektor Universitas Al-Wasliyah yang akan mengutarakan program dan bagaimana perkembangan kampus-kampus yang ada khususnya di kampus Universitas Al-Wasliyah. Untuk itu para hadirin dan keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah dimanapun Anda berada, kita dengarkan pemaparan tentang Universitas Al-Wasliyah yang disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan kepada Bapak Dr. Haji Halfian Lubis SHMA. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tema kita pada sore hari ini adalah Goes to Campus. Nah, saya perlu menjelaskan bahwa salah satu amal usaha yang dijalankan Al-Wasliyah adalah melaksanakan bidang pendidikan, menjalankan bidang pendidikan. Al-Jam'iyatul Wasliyah memang sejak didirikannya pada tahun 1930 itu memiliki tekad untuk ikut serta membina generasi muda, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam mengemban amanah ini, seluruh elemen yang ada di Unipa Medan, di Universitas Al-Wasliyah Medan, itu memiliki tekad yang kuat untuk dan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan perkuliahan dengan berorientasi kepada mutu pendidikan. Inilah dia Unipa Medan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Belakangan ini kita melihat di kampus Universitas Al-Wasliyah atau Unifa Medan banyak perubahan dari sisi penampilan, baik dari sisi pembangunan, kemudian keadaan mahasiswa, siswa, dosen. Dan sekarang ini kampus Unifa dari tanggapan masyarakat yang lalu lalang dan berada masyarakat di sekitar kampus itu Pak Rektor, kelihatan lebih indah dan menarik. Apakah ini karena persiapan dalam rangka menyambut mahasiswa baru di tahun ini Pak Rektor? Ya, kita memang melakukan
perubahan-perubahannya ke arah yang lebih baik, lebih berkembang, lebih bermutu dengan melakukan pembangunan sarana. Nah, ini kita lakukan sebenarnya intinya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ya di kampus Unipa Medan. Nah, kita intinya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan itu memang harus ditunjang dengan sarana dan prasarana perkuliahan yang ada. Nah, sekarang ini kita terus secara bertahap meningkatkan pembangunan ini, sehingga dengan demikian kita akan terwujud suatu kampus yang betul-betul cukup syarat, kampus yang betul-betul yang memiliki sarana yang cukup dan memadai untuk sebuah perkuliahan atau perguruan tinggi yang baik. Kalau kita bicara mengarah kepada sarana prasarana, Pak Rektor, kira-kira apa saja yang disiapkan Universitas Al-Wasliyah dalam rangka menghadapi tahun akademi 2020-2021 mendatang ini? Ya, kita memang memprogramkan ya, ini salah satu yang sangat utama. Yang pertama tentang pemenuhi sarana yang mencukupi ya, yang mencukupi untuk kebutuhan perkuliahan. Salah satunya kita melakukan rehab gedung ya, gedung perkuliahan. Itu kita lakukan perehaban semua. Ada yang kita bangun kembali, ada yang kita cat, dan ada kita rehab sehingga memang gedung-gedung belajar ini menjadi cukup nyaman untuk sebuah perkuliahan. Ini salah satunya. Yang kedua juga ada melengkapi sarana-sarana penunjang lain, diantaranya adalah laboratorium. Beberapa fakultas itu perkuliahannya harus didukung oleh laboratorium, baik di Fakultas Pertanian maupun Fakultas Teknik yang bidang-bidang sains sudah tentu. Oleh karena itu kita lengkapi sarana ini secara bertahap, terus kita lakukan penyempurnaannya, pemenuhan terhadap bahan alat laboratorium tersebut. Lain dari itu juga ada sebenarnya lab bahasa, ada lab komputer, dan banyak sarana-sarana lain yang memang harus kita tata dengan baik, kita sediakan dan kita fungsikan untuk perkuliahan bagi para mahasiswa. Selain itu juga yang tidak kalah penting kami kira, setelah sarana-sarana ini kita juga perlu menata taman dan lingkungan kampus, sehingga dengan demikian kampus Unipa Medan ini akan menjadi sebuah kampus yang sangat kondusif, membuat para mahasiswa akan tenang belajar dan merasa senang kuliah ya di Unipa Medan. Inilah sarana-sarana yang kita siapkan untuk menghadapi tahun akademi 2020 dan 2021 nantinya. Link and match ya, sekarang ini sangat dirasakan dan sangat relevan, Pak Rektor, dengan pendidikan tinggi. Kira-kira bagaimana Unifa menyikapi perkembangan ini, khususnya Unipa Medan? Ya, sekarang ini pendidikan yang baik, pendidikan yang tinggi yang baik, yang berkualitas itu harus melakukan jaringan ya, kerjasama dengan berbagai perusahaan di luar kampus. Karena bagaimanapun nanti para mahasiswa, alumni ini ketika selesai perkuliahan dia akan kembali ke masyarakat dan tenaganya sangat diharapkan di masyarakat. Nah, oleh karena itu dan ini juga merupakan satu tuntutan kurikulum
sekarang ini bahwa lulusan-lulusan perguruan tinggi ke depan itu harus memiliki keterampilan-keterampilan yang cukup, yang baik untuk kemudian mereka bisa terjun ke dunia perusahaan. Nah, oleh karena itu Unipa ya harus cepat merespon keadaan zaman sekarang, kondisi ini, dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan. Nah, untuk Fakultas Pertanian umpamanya, kita melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan. Kenapa? Diharapkan nanti anak-anak kita akan banyak yang dan bisa magang sekaligus bisa menimba pengalaman di dunia nyata, di dunia perusahaan, pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Ini diharapkan demikian. Jadi adanya jaringan dengan perusahaan-perusahaan di luar kampus ya. Yang kedua juga kalau untuk Fakultas Teknik itu kita melakukan kerjasama dan membangun jaringan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam pembangunan gedung, termasuk pembangunan jabatan untuk teknik sipil, dan juga dalam perusahaan-perusahaan seperti pabrik yang memiliki teknologi mesin yang tingkat 4.0 sekarang, agar anak-anak kita kembali bisa melakukan magang ya. Mahasiswa kita bisa melakukan magang di sana untuk mereka kemudian menimba pengalaman-pengalaman yang sangat applied di sini, sangat aplikatif untuk bekal dia di kala mereka sudah terjun ke perusahaan. Demikian juga untuk Fakultas Ekonomi kita bekerja sama dengan pihak bank. Ya, kita bekerja sama dengan berbagai bank, ada bank BRI Syariah, ada bank BNI, Galam BRI dan sebagainya. Ini yang terus kita lakukan. Nah, terkadang juga beberapa pakar-pakar dari bank ini yang itu kita undang sebagai konsultan untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat relevan dengan dunia nyata, sehingga anak mahasiswa kita merasakan mereka hidup di dunia yang sebenarnya. Adalah link and match tadi. Tapi yang saya tangkap dari apa yang Pak Rektor sampaikan, ini lulusan-lulusan dari Universitas Al-Wasthiyah memiliki multi skill ya Pak Rektor ya, yang luar biasa, sehingga harapannya nanti di dunia nyata mereka bisa menjalankan keilmuan mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Artinya para pemirsa dimanapun Anda berada, tidak ada lagi kekhawatiran kita untuk menitipkan generasi-generasi muda akan datang berkuliah atau belajar menimba ilmu di kampus-kampus Al-Jamiatul Wasthiyah, terkhusus di Universitas Al-Wasthiyah Medan, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rektor langsung tadi, memang luar biasa, semua sudah dikemas dalam bentuk kurikulum yang menarik. Dan pada saat sekarang ini juga Pak Rektor sudah menyampaikan betapa eratnya sudah kerjasama yang dibangun oleh Rektor Universitas Al-Wasthiyah kepada lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, instansi-instansi dalam rangka memenuhi link and match tadi Pak Rektor, begitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Rektor, ini yang mungkin perlu kita sosialisasikan ke masyarakat, bahwa ini Universitas Al-Wasthiyah Medan ini memang sesungguhnya sudah menjadi buah hati masyarakat. Dan mungkin kita perlu sampaikan kepada masyarakat kita bahwa ya, Unipa ini termasuk universitas yang tertua. Saya juga telah membaca beberapa tulisan-tulisan oleh para ulama dan para peneliti bahwa Unipa ini dalam kiprahnya di dunia pendidikan memenuhi panca amal Al-Wasthiyah sebagaimana yang Pak Rektor sampaikan di awal tadi, itu sudah luar biasa. Jadi kira-kira Pak Rektor, Unipa ini didirikan tahun berapa, dan sejauh pengalaman Pak Rektor dalam meniti karir sebagai akademisi pendidikan, mungkin Unipa ini sudah banyak kiprahnya Pak Rektor, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Ya, Unipa ini sudah sangat lama dibangun ya. Didirikan itu pada tahun 1958. Tepatnya tanggal 18 Mei 1958. Jadi sudah sangat tua, malah
Saya belum lahir, Unipa sudah didirikan. Nah, jadi ini adalah merupakan pemikiran cemerlang dari tokoh-tokoh Al-Wasliyah ketika itu. Dan salah satu pendiri Al-Wasliyah, itulah dia Tuan Syekh Haji Arsyad Talib Lubis, itu ikut mendirikan. Itu tokoh utama di dalam pendirian Al-Wasliyah dan bersama dengan ulama-ulama lain. Tapi dia menjadi tokoh utama. Jadi berbicara tentang Unipa itu berbicara tentang sosok Haji Arsyad Talib Lubis, ulama besar. Saya memang sempat melihat, karena beliau itu meninggal tahun 1972 ya. Saya ketika itu masih sekolah. Jadi ini sosok yang sangat ide cemerlang yang demikian besar dari ulama, termasuk Arsyad Talib Lubis dan beberapa ulama lain untuk mendirikan kampus perguruan tinggi di kota Medan. Yang ketika itu belum banyak itu. Perguruan tinggi belum banyak di Sumatera Utara. Tapi sudah ada gemilang untuk ide ini. Nah, makanya kita sangat menyadari, orang Wasliyah harus menyadari, dan orang-orang di Unipa harus menyadari bahwa Unipa ini adalah warisan yang didirikan oleh para ulama yang harus kita jaga. Maka kita generasi sekarang ini perlu terus bertekad menjaga ya, memegang amanah ini, menjalankan dengan sungguh-sungguh, tentu dengan jiwa wasliyah, dengan semangat yang tinggi, melaksanakan pendidikan tinggi dalam membina, mengkader generasi-generasi bangsa yang akan datang. Pada awalnya memang fakultas ketika itu fakultas yang ada didirikan di Unipa itu banyak yang agama, ada fakultas syariah, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas usuluddin. Nah, tapi dengan sejalan dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita ikut mendirikan, membuka fakultas-fakultas di Unipa, di fakultas umum. Maka sekarang ini ada fakultas-fakultas umum yang juga dijalankan, dilaksanakan, diselenggarakan di Unipa Medan. Berarti Pak Rektor hari ini kalau kita hitung dari 1958, 18 Mei, Benar. Unifa sudah berumur kurang lebih 62 tahun. Artinya pada bulan Mei kemarin kita sebagai masyarakat Unifa berulang tahun milad Unifa yang ke-62 tahun. Nah, ada satu hal yang menarik mungkin yang perlu kita jelaskan dalam satu artikel yang pernah saya baca, Pak Rektor, bahwa Unifa, lahirnya Unifa itu tak terlepas dengan umat, dan umat itu saat itu butuh Unifa. Mungkin Pak Rektor kita bisa bincangkan ini supaya masyarakat betul-betul dapat percaya untuk menitipkan putra-putrinya belajar menuntut ilmu di Universitas Al-Wasliyah. Sebagaimana tadi yang Pak Rektor sampaikan, memang sudah dapat titik temu kita didirikan oleh para ulama-ulama terkenal, bukan hanya di Medan, di Sumatera Utara, bahkan mungkin sudah menominasi secara skala internasional. Ini memang betul-betul luar biasa bahwa Unipa itu punyanya umat, dan umat perlu Unipa mungkin, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, jadi Unipa Medan itu tidak bisa terlepas daripada kehidupan masyarakat. Ya. Tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Adanya Unipa karena dengan dukungan masyarakat. Dan Unipa Medan telah berhasil dalam kiprahnya itu melahirkan generasi-generasi ulama-ulama, orang-orang sukses, orang-orang yang berkarir di dunia perguruan tinggi, akademisi, maupun di dunia politik dan juga di pemerintahan. Banyak alumni-alumni Unipa itu yang sekarang mereka berkiprah ya di pemerintahan, di politik apalagi, dan juga di ulama sudah tentu, dan sangat dikenal bahwasanya ulama-ulama Medan, ulama Sumatera Utara itu dulu belajarnya adalah di Unipa. Nah, sekarang ini kita sudah
62 tahun. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Makanya Unipa Medan itu sedikit memiliki dalam sejarah secara sosiologisnya itu memiliki sifat populis. Populis itu artinya memang lahir adalah untuk masyarakat. Jadi mahasiswa yang banyak datang dan kita bekerja juga adalah untuk masyarakat, memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Nah, ini yang menjadi moto kita bekerja di Unipa, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang salah satunya adalah mutu pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Nah, ini menjadi mutu kita. Makanya kita juga menetapkan uang kuliah itu kita tidak perlu mahal-mahal, karena kita khawatir nanti ketika mahal uang kuliahnya, masyarakat, banyak anggota masyarakat nggak bisa masuk. Maka mutu kita satu dalam hal ini, mau kuliah kenapa harus mahal? Nah, bisa datang ke Unipa tentu kan. Dan di Unipa bukan berarti uang kuliah itu tidak mahal lantas uang mutunya tidak baik. Tapi dengan uang kuliah yang murah, mutunya bisa kita tingkatkan. Murah bukan murahan Pak Rektor ya? Iya, bukan murahan. Jadi mau kuliah kenapa harus mahal? Dengan dana yang secukupnya kita bisa tingkatkan mutu pendidikan itu. Kalau mau ini, datang aja ke Unipa, berkuliah di Unipa. Kita ajak semua generasi bangsa ini datang ke Unipa. Kita ajak semua generasi muda di Sumatera Utara ini datang ke Unipa, kuliah di Unipa. Malah kadang-kadang mahasiswa yang mau mencicil uang kuliahnya juga nggak masalah itu. Kita pembayaran uang kuliah dengan cicilan, nggak masalah. Kita tidak pernah memberatkan masyarakat. Nah ini selain itu juga kita memberikan banyak semacam bantuan pendidikan ya, kepada mahasiswa. Malah di sana juga ada bidik misi yang pemerintah itu. Kita mengusulkan pada pemerintah untuk beberapa mahasiswa tertentu agar pemerintah memberikan perhatian. Kenapa? Ini generasi muda yang sangat potensial tapi kurang didukung oleh ekonomi. Makanya kita usulkan sebagian mahasiswa kita di Unipa itu mendapatkan beasiswa bidik misi. Alhamdulillah ini sangat membantu, dan kita terima kasih kepada pemerintah yang punya perhatian kepada mahasiswa kita dalam program bidik misi ini. Alhamdulillah. Baik Pak Rektor, sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan bahwa 62 tahun sudah umur Universitas Al-Wasliyah Medan. Kira-kira dalam rangka menyambut dan menyikapi 62 tahun umur Unipa Medan ini, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau program-program gebrakan-gebrakan dalam rangka menuju ke Unipa yang jauh lebih baik ke depan? Kemudian dalam situasi dan kondisi di pandemi COVID-19 ini juga mungkin ada langkah-langkah strategis yang Pak Rektor lakukan, yang Pak Rektor ramu untuk menjalani itu gitu. Khusus lagi memang kita saat ini sudah berada di umur yang ke-62 tahun. Ya, terima kasih. Jadi dalam rangka milad ya ke-62 Universitas Al-Wasliyah Medan, kita sudah membentuk panitia. Ini segiannya itu momennya ini adalah di bulan Mei yang lalu. Tapi karena itu masa Covid ini ya, masa Covid-19 ini, dan juga ketepatan bulan Mei itu bulan Ramadan ya. Ramadan. Kita sangat konsentrasi di dalam ibadah Ramadan. Maka kita sekarang sudah kita laksanakan ya di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang sudah kita bentuk panitia milad 62 yang nanti dalam rangka memperingati milad tadi ini ke-62 Unipa, ada berbagai kegiatan. Sudah tentu karena ini adalah kampus, kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat akademis ya, ada seminar. Nanti kita akan mengundang beberapa pakar-pakar pendidikan yang punya kaitan dengan pendidikan di Sumatera Utara untuk mengangkat tentang kemajuan ilmu pengetahuan,
kemajuan bidang-bidang wawasan keislaman kita angkat di sini di dalam seminar yang akan dilaksanakan menjelang hari puncak dari Milad ke-62. Nah, di salam itu juga ada kegiatan-kegiatan bazar buku ya, bazar buku dan pameran buku. Kita akan mengangkat semua buku-buku wasliyah. Maka kepada seluruh warga wasliyah dimanapun ya yang ada di Sumatera Utara ini datang nanti, karena kita akan memaparkan, mengangkat dan memajang semua buku-buku karya-karya kader-kader wasliyah. Ini kita kumpul di sini dan bisa disaksikan, bisa dilihat. Malah kalau ada yang berminat itu kita akan tunjukkan jalannya. Ini ada membeli bukunya dari sini. Akan banyak nanti karya. Kenapa? Kita punya ulama-ulama wasliyah yang punya warisan-warisan ilmu, yang punya banyak buku. Ini kita tunjukkan di sini. Di samping itu juga akan kita hadirkan nanti para penerbit-penerbit dari buku-buku Islami, baik di Sumatera Utara maupun di Jawa sana, kita undang kemari. Sehingga nanti pada hari itu adalah merupakan hari bazar buku dan pameran buku. Yang ini mudah-mudahan akan menggiring masyarakat itu untuk lebih dekat dengan ilmu pengetahuan, baik di dalam keislaman, bidang keislaman maupun ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu juga ada kita rasa syukuran ya, syukuran di acara puncak. Kita bersyukur dan sekaligus akan mendoakan para pendiri-pendiri UNIPA ini yang kita harus berterima kasih dengan para ulama yang pada waktu sangat getol ya, sangat gigih dalam mendirikan UNIPA ini. Nah, kita doakan mereka semua, mudah-mudahan kita akan lebih maju lagi di masa akan datang. Ada juga nanti yang sifatnya itu sebagai rasa syukuran ini juga sebagai kenangan ya kepada para pendiri ya. Kita akan menghormati para dari keluarga pendiri Al-Wasliyah, pendiri UNIPA maksudnya ya. Kita akan mengundang mereka di malam puncak itu. Inilah berbagai kegiatan. Nanti pada hari menjelang hari puncaknya itu memang kita akan buat pada Jumatnya itu adalah Jumat yang di masjid, sholat Jumatnya pun di masjid seluruhnya, dan di situ mengangkat tema bagaimana kehebatan ulama wasliyah di dalam mendirikan UNIPA Medan. Ya, temanya itu akan kesana dia. Yes. Baik Pak Rektor, tadi itu sudah Pak Rektor sampaikan gagasan-gagasan dalam rangka memeriahkan Milad UNIPA yang ke-62 tahun. Kalau bentuk arah meningkatkan kualitas dosen, kira-kira dalam rangka 62 tahun ini apa langkah yang Pak Rektor lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidik, guru, dosen yang berada di UNIPA? Ya, jadi begini, memang tidak hanya dalam rangka Milad, tapi sekarang ini kita membangun semangat para guru dan dosen ya untuk bangkit ya. Kenapa? Menuju sebuah lembaga pendidikan yang betul-betul berkualitas. Baik di tingkat perguruan tinggi juga di sekolah maupun madrasah. Karena di UNIPA Medan di sana ada sekolah binaan. Jadi sekolah binaan ini merupakan labnya UNIPA. Karena di UNIPA ada fakultas yang disebut dengan LPTK. Jadi LPTK, Lembaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Jadi yang membina calon-calon guru, yang membina dan melahirkan calon-calon guru, baik guru-guru dan umum, FKIP ya, maupun bidang agama. Karena ini adalah LPTK, maka sebuah LPTK yang bagus dia punya sekolah laboratorium. Nah, inilah dia, ada 9. Nah, sekolah-sekolah ini memang betul kita bina. Sekarang ini lagi berlangsung itu yang apa yang disebut dengan uji kompetensi dan sekaligus fit proper test bagi guru itu. Artinya guru itu harus terus melakukan peningkatan mutu dirinya, kompetensi dirinya, meningkatkan kompetensi dirinya. Itu makna dari uji kompetensi itu. Di UNIPA baik guru maupun dosen tidak boleh berleha-leha. Dia terus berkarya, terus berbuat, terus meningkatkan kompetensi dirinya dalam menuju perguruan, sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi yang berkualitas. Jadi kualitas yang bagus itu ditunjang, didukung oleh gurunya atau dosennya yang baik. Dan kita terus melakukan
Sekarang ini dilakukan uji kompetensi kepada gurunya, dan akan datang kita lakukan juga peningkatan kompetensi bagi dosennya dengan melakukan pelatihan-pelatihan nanti, baik pelatihan yang sifatnya workshop, baik dalam bidang kurikulum dan bidang kemampuan dan sebagainya, kemampuan dan keterampilan lainnya. Ini terus kita kembangkan, dan sejalan ini pula kita di dalam milad ini kita akan lebih intensifkan lagi. Baik, sesuai dengan teori-teori pendidikan Pak Rektor mungkin yang selalu kita baca, guru yang bermutu, dosen yang bermutu, tenaga pendidik yang bermutu akan menghasilkan madrasah atau perguruan tinggi yang bermutu juga. Guru yang berkualitas juga akan menghasilkan sekolah yang berkualitas. Dosen yang berkualitas pasti akan melahirkan perguruan tinggi atau universitas yang berkualitas. Universitas Al-Wasthiyah adalah salah satu universitas yang unggul, yang akan menjadi salah satu universitas yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat. Apa saja kira-kira yang hari ini keunggulan-keunggulan yang bisa kita paparkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat memang betul-betul meyakini bahwa memang hari ini Universitas Al-Wasthiyah Medan itu memang sudah memiliki keunggulan. Mungkin bisa Pak Rektor jelaskan? Ya, jadi ada beberapa keunggulan yang bisa diperoleh oleh mahasiswa ya, yang berkuliah di Unipa Medan. Yang pertama, di Unipa Medan itu dilaksanakan sistem perkuliahan yang disebut dengan perkuliahan yang terintegrasi, integrated, yang tidak ada pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jadi walaupun di sana ada fakultas-fakultas umum, tapi ketika dosennya menyajikan materi-materi tentang yang masalah keilmuan, ilmu pengetahuan, terintegrasi dengan masalah keagama. Ini yang disebut dengan prinsip pertama dalam integrasi ilmu itu adalah ketauhidan. Pas digiring kepada satu nilai untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu integrasi. Jadi perkuliahan itu terintegrasi. Sekaligus ini akan menghilangkan apa yang disebut dengan dikotomi. Jadi di Unipa tidak berlaku dikotomi. Karena salah satu kelemahan daripada sistem pendidikan kita adalah pendidikan sekuler ini itu yang dikotomis. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ada sekolah agama, ada sekolah umum. Ini peninggalan penjajah ini. Nah, Islam tidak mengenal ini. Semua ilmu itu akan sampai kepada mengenal Tuhan. Itu prinsip para pakar pendidikan itu. Apapun ilmunya, ketika ilmu fisika didalami, ujungnya dia akan mengakui akan kemahakuasaan Tuhan. Ini pesan Al-Quran. Nah, ini terintegrasi, itu satu sistemnya yang kita jalankan, sehingga dosen-dosen kita terus dilatih agar perkuliahan yang dijalankan itu benar-benar perkuliahan yang terintegrated dia. Jadi walaupun dia ilmu umum, dosen umum, tapi dia adalah orang yang ngerti agama, yang bisa paham sedikit, walaupun sedikit Al-Quran. Dia paham dia tentang Al-Quran. Nah, ini yang kita ciptakan. Begitu juga orang-orang agama, dia juga bisa sedikit memahami bidang-bidang sains ya, yang dasar-dasar, untuk sains dasar, sehingga apa? Perkuliahannya itu lebih bermakna. Ini satu keunggulan di kuliah di Unipa Medan. Yang kedua juga keunggulannya itu adalah di Unipa Medan itu ditekankan nilai-nilai karakter. Jadi tidak hanya bidang umum, tapi pendidikan yang memiliki nilai, makna nilai yang sangat kuat, nilai karakter. Jadi antara akhlak, nilai karakter atau akhlak itu tidak bisa dipisahkan daripada sistem perkuliahan yang diberlakukan di Unipa. Diberlakukan di Unipa, di mana di samping ilmu pengetahuan, anak-anak kita tuh harus menjadi anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia, sehingga diharapkan akan lahirlah dari Unipa ini generasi-generasi bangsa yang dia berilmu pengetahuan sekaligus berakhlak mulia, berkarakter. Nah, ini yang diharapkan ke depan. Kemudian Pak Rektor, ada hal yang menarik yang ingin mungkin kita tanyakan kepada Pak Rektor langsung nih. Di Medan, bahkan di Sumatera Utara, begitu banyak universitas-universitas Islam, begitu Pak Rektor. Tapi ternyata
tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang non-muslim juga boleh belajar di situ. Apakah Unipa juga memiliki sistem seperti ini kira-kira? Ya, kita tidak menutup pintu ya bagi saudara kita yang non-muslim untuk kuliah di Unipa. Silakan. Kita membuka pintu itu. Kenapa? Al-Wasliyah itu, Unipa ya Al-Wasliyah memiliki sikap toleran. Kita tidak pernah mengganggu orang lain, mengganggu umat lain. Kita tidak pernah memaksakan mereka untuk masuk ke agama kita. Silakan. Tapi kita memperkenalkan bahwasanya inilah Islam, Islam yang indah, Islam yang ramah, Islam yang rahmatal alamin. Nah, itulah sifatnya. Sehingga tapi memang diyakini sebagian mahasiswa kita di Unipa ada yang non muslim, tapi dia merasa nyaman, merasa enak. Orang-orang Unipa adalah saudara saya, itu dalam perasaan mereka. Nah, kita senang dengan itu, kita bersaudara. Dan ini yang ditunjukkan Rasulullah dulu pada masa hidupnya. Nah, kita melaksanakan itu. Jadi silakan seluruh bangsa Indonesia, semua agama apapun mau masuk ke Unipa, dia boleh saja belajar sini. Kita tidak menutup, tidak membatasi mereka untuk belajar. Karena yang kita sediakan apalagi untuk fakultas-fakultas umum ini, itu adalah untuk semua anak bangsa ini. Nah, itulah Unipa Medan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Ada beberapa kira-kira Pak Rektor hal-hal yang mungkin kita bisa sampaikan ke masyarakat. Fakultas-fakultas yang ada, karena itu tadi makanya saya mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan, apakah boleh saudara-saudara kita yang non-muslim belajar di Unipa, dan Pak Rektor sudah menjawab dengan tegas, boleh saja, tidak ada masalah, karena Universitas Al-Wasliyah itu adalah merujuk kepada Al-Jam'iyatul Wasliyah, penyambung dan pemberi rasa bangga kepada saudara-saudara kita supaya mereka bisa belajar dan belajar Islam dengan kita. Nah, saya yakin mungkin tidak semua fakultas bisa diizinkan untuk mereka masuk. Hanya beberapa fakultas saja yang sifatnya umum, Pak Rektor ya. Mungkin Pak Rektor bisa sebutkan ada beberapa fakultas yang ada di Universitas Al-Wasliyah, dan mana-mana saja kira-kira yang layak bagi mereka yang bisa belajar di situ. Ya, di Universitas Al-Wasliyah atau Unipa Medan itu ada 6 fakultas ya. Dari 6 ini 5 itu fakultas umum dan 1 itu fakultas agama Islam. Jadi agama Islamnya 1, 5 itu umum. Yang pertama, yang umum itu adalah fakultas hukum. Yang kedua, fakultas teknik. Yang ketiga, fakultas pertanian. Yang keempat, fakultas ekonomi. Dan yang kelima, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ini 5 ini fakultas umum. Dan 1 fakultas agama Islam. Dari 6 fakultas yang ada di Universitas Al-Wasliyah Medan ini, itu ada 16 program studi. Yang rata-rata sudah B semua. Rata-rata B. Ya. Di sebagian besar itu sudah B. Program studi akreditasinya. Nah, jadi di Fakultas Agama Islam umpamanya, di sana ada 4 prodi, 4 program studi. Pertama adalah pendidikan agama Islam dengan akreditasi B. Yang kedua, manajemen pendidikan Islam akreditasi B. Yang berikutnya adalah PGRA dan juga manajemen ekonomi syariah. Dan itu saya kira sudah pasti tidak mungkin ada yang non muslim. Tidak ada. Di sini memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang muslim. Baru yang berikutnya adalah fakultas FKIP. FKIP itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan melahirkan calon-calon guru yang terampil ya, guru yang profesional. Ada 3 program studi di situ. Pertama, program studi matematika. Yang kedua ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga dengan itu dosen-dosen yang berkualitas di sana. Dan yang ketiga adalah program studi bahasa Indonesia. 3 program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini juga akreditasinya B. Semuanya itu B. Dan yang ketiga,
adalah Fakultas Pertanian. Pertanian. Fakultas Pertanian itu ada 2 program studi, agroteknologi dan agribisnis. Dua-dua juga akreditasinya B. Semuanya agak B. Baru ada Fakultas Ekonomi. Nah, di sini memang ada yang C. Itu ada manajemen, ada program studi manajemen, ada akuntansi, dan ada ekonomi pembangunan. Ya. Dan yang berikutnya Fakultas Teknik, ada teknik mesin, ada teknik sipil, dan ada teknik elektro. Dan satu lagi Fakultas Hukum. Di sana ada satu prodi, yakni ilmu hukum. Nah, inilah fakultas-fakultas yang 5 umum. Yang umum bagi saudara-saudara kita yang non Muslim Terbuka secara umum. Kita membukakan pintu, mau belajar ilmu di sini. Dan tidak perlu dengan uang kuliahnya sama. Kalau bagi yang lain ya murah sama, begitu juga mereka. Tidak ada diskriminasi ya, sama semua. Semua anak bangsa Indonesia itu mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi lagi-lagi tadi kuliah di Unipa itu tidak harus mahal. Karena relatif murah, tapi bukan murahan ya. Jadi kalau mau kuliah silahkan. Kuliah tidak harus mahal. Dan Unipa Medan bisa menawarkan perkuliahan yang berkualitas. Dan pintu Unipa terbuka lebar untuk semua kalangan. Semua kalangan. Kita Baik. sangat heterogen dan juga kita sangat toleran kepada sesama. Pak Rektor, menghadapi tahun akademik 2020-2021, berapa target mahasiswa baru yang ingin direkrut kira-kira? Ya, sekarang ini kita memang sangat bergantung dengan sarana yang sedia ya. Jadi kemarin kita sudah mewisuda beberapa orang. Tentu sekarang ini yang selesai di semester 8 itu, yang sudah selesai semester 8 itu lebih kurang ada berapa ratus orang. Maka kita jumlah sekarang dengan kondisi yang ada itu sudah kita tambah lagi gedung baru ya untuk perkuliahan. Makanya sekarang ini sarana yang tersedia untuk menerima mahasiswa baru itu hanya 800 orang mahasiswa baru. Jadi sangat terbatas. Karena kita terus membangun nih. Seolah akan datang 800 itu untuk semua fakultas. Semua fakultas itu hanya mampu untuk 800 orang mahasiswa. Ya, tahun ini ya, untuk tahun ini. Mungkin akan datang ketika kita membangun lagi, insya Allah nanti akan kita. Tapi untuk sangat dibatasin hanya 800 orang. Dan ini yang target kita itu dalam rangka penerimaan atau rekrutmen mahasiswa baru yang sekarang ini sudah berlangsung. Sekarang ini sudah mencapai 150 orang ya. Masih ada masih ada 3 bulan lagi, 2 bulan setengah lagi itu ya sudah sampai segini. Malah kita memberikan paket-paket gratis ya di awal ini. Kalau 200 pertama ini itu kalau mendaftar 200 orang pertama itu diberikan paket jas alma mater yang gratis. Jadi seperti punya Pak Ustadz ini bagus begitu, cakep, itu gratis bagi yang mendaftar 200 pertama. Masih ada bobotnya itu ya, masih ada kesempatan untuk itu. Nah, itu kita terbuka. Kenapa tadi? Kita nggak apa-apa, kita aja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang banyak berbondong-bondong, ada beberapa tuh sampai 25 orang datang gitu ya, bersama apanya. Kenapa? Karena kami sudah, kenapa sampai datang ramai-ramai kemari gitu, mendaftar gitu sampai dengan semangat tinggi. Kita sangat kagum ya dengan beberapa daerah itu yang datang kemari. Kami tahu karena perkuliah di Unipa ini betul-betul menjaga kualitas tadi itu. Itu yang kita senang itu. Jadi kita terus semangat terus untuk berkarir, untuk bekerja dan memberikan pelayanan pendidikan ini kepada masyarakat. Untuk alumni-alumni yang berasal dari sekolah lanjutan atas yang berada di Al-Jamiatul Wasliyah, kira-kira apa ada paketan-paketan yang juga diberikan Pak Rektor kepada mereka? Katakan dari SMA Al-Wasliyah, Aliyah Al-Wasliyah, kemudian mereka melanjutkan studi di S1 di Universitas Al-Wasliyah Medan. Paketan-paketan apa saja mungkin yang bisa ditawarkan oleh pihak Rektorat Unipa sehingga menarik mereka untuk belajar di Unipa? Ya, ini kita sudah banyak ya
itu ada banyak kali yang kita rumuskan dalam kaitan memberikan pelayanan ya kepada masyarakat. Satu, yang paling nomor satu itu, bagi yang hafal Quran 30 juz, kita kasihkan gratis uang kuliah sampai tamat. 30 juz. Itu penghormatan kita kepada hafiz-hafiz ini. Baik yang dari Al-Wasliyah maupun tidak, Pak Rektor? Semuanya. Siapapun yang datang, dia hafiz dan kita tes dia memang betul hafiz 30 juz, kita gratiskan sampai tamat itu. Tamat kuliah. Nggak ada bayar uang kuliah. Yang kedua, kalau dia 20 juz, kita berikan 3 tahun gratis uang kuliah. Dan kalau dia hafal 10 juz, 2 tahun uang kuliah kita gratiskan. Nah, ini penghargaan kita. Dan juga bagi mahasiswa, calon mahasiswa yang dari sekolah manapun baik sekolah wasliyah maupun sekolah-sekolah umum lain, kalau dia 10 besar, ada surat keterangan 10 besar, ranking di sekolah, itu kita gratiskan uang pendaftaran. Malah ada potongan sedikit ya untuk tahun pertama uang kuliah. Nah, begitu juga dari sekolah-sekolah wasliyah di seluruh tanah air ini, dia tamat dari aliyah, SMA atau SMK wasliyah, masuk ke Unipa dari manapun dia, itu akan dibebaskan uang pendaftaran untuk masuk ke Unipa Medan. Dan juga menghormati para pengurus daerah. Kalau pengurus daerah memberikan rekomendasi kepada calon mahasiswa, ini adalah anak kader wasliyah, datang ke Unipa, kita bebaskan pendaftarannya. Kita bebaskan, itu keringanan-keringanan yang kita berikan. Dan kalau malah karena Unipa Medan punya lab school tadi, di sana ada aliyah 2, ada 2 sekolah aliyah, SMA 1, ada SMA 1, mahasiswa yang masuk, calon mahasiswa yang masuk, yang berasal dari ini, itu uang kuliahnya 50% tahun pertama, otomatis itu. selama 1 tahun, Pak Rektor? Selama 1 tahun itu. Tahun pertama. 50% kita gratiskan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Unipa itu adalah memiliki sifat populis yang dekat dengan masyarakat. Ini belum lagi nanti anak-anak dari para guru Al-Wasliyah, anak dosen, itu semua kita gratiskan. Malah sampai tamat itu kita berikan 50%. Orang-orang dari keluarga Al-Wasliyah, guru ya, yang ada di itu kita berikan itu. Kenapa? Bagi yang penting generasi kita ini, dia mau belajar, itu harus kita hormati. Nah, inilah Unipa Medan. Baik. Dalam kondisi seperti ini, Pak Rektor, kita masih berada di tengah wabah pandemi COVID-19, dan ini juga akan menjadi kecemasan bagi kita semua dalam rangka menjalani proses pendidikan di masa yang mendatang ini. Sehingga sebagaimana yang Pak Rektor sampaikan, hari ini masa di mana kita menerima mahasiswa baru. Tapi ketika nanti masuk kepada proses perkuliahan, apa langkah yang harus Pak Rektor lakukan untuk menghadapi keadaan ini jika keadaan COVID-19 ini masih mewabah gitu, sehingga perkuliahan ini harus bagaimana kira-kira strategi yang Pak Rektor buat sehingga pembelajaran perkuliahan tidak terganggu gitu, Pak? Ya, sekarang ini kita memang masih berada di masa pandemi COVID-19 ya. COVID itu kan singkatan Corona Virus tahun 2019 ya. Sebenarnya kita sudah mengalami ini, kita sudah belajar dari sini. Di mana sejak bulan Maret yang lalu, perkuliahan itu memang dianjurkan untuk perkuliahan yang jarak jauh. Nah, alhamdulillah, ketika ini diterapkan di perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia, Universitas Al-Wasliyah Medan cepat ini merespon ini. Dan kita melakukan pelatihan kepada dosen-dosen kita, agar perkuliahan itu bisa dilakukan dengan perkuliahan jarak jauh atau yang disebut dengan online atau daring. Nah, caranya bagaimana? Kita latih dosen-dosen kita. Ada beberapa aplikasi yang digunakan. Satu, Zoom.
Nah, Zoom, cuma memang masalahnya Zoom ini sangat bagus, hanya dia menyedot aplikasi kuota terlalu besar bagi kita, kasihan dengan mahasiswa. Maka kita ambil alternatif lain selain Zoom. Dosen juga dilatih Zoom, sudah banyak yang terampil dalam menggunakan Zoom, sekali-sekali menggunakan Zoom. Tapi juga kita ambil alternatif lain, yaitu Google Classroom. Nah, Google Classroom ini lebih murah. Nah, itu kita lakukan sudah, dan seluruh dosen kita itu melakukan perkuliahan jarak jauh dengan menggunakan ini Google Classroom ya, dan Google Forum ya, dan efektif. Saya merasakan, saya juga turun ke kelas ya, walaupun nggak banyak, tapi saya memberikan bagaimana contoh perkuliahan yang berkualitas itu kepada mahasiswa. Kita tidak dengan pakai aplikasi Google Classroom, dia tidak jauh berbeda, tidak terlalu jauh jatuhnya. Mereka banyak keunggulan-keunggulan mahasiswa juga yang bisa diperoleh, yang kelihatan melalui Google Classroom ini. Dia lebih kreatif ya, lebih banyak membaca buku. Jadi dalam diskusi mereka lebih hidup. Ini saya rasakan, itu kita rasakan semua. Jadi yang dikatakan perkuliahan sampai sekarang ini, kuliah jarak jauh yang masih berlangsung, itu sangat menjaga mutu pendidikan. Nah, menghadapi untuk tahun akademi yang baru dengan mahasiswa baru, kita menunggu panduan dari pemerintah. Nah, kemarin pernah ada konferensi pers melalui Zoom dengan di L2 Dikti, kita semua mengikuti. Jadi kita semua di perguruan tinggi sudah bersatu di Sumatera Utara, semuanya menunggu komando dari pimpinan kita di L2 Dikti, Prof. Dian. Jadi kalau kita memang harus jarak jauh. Tapi kalau sudah dibuka mulai sesuai dengan arahan pemerintah, kita akan buka secara pelan-pelan. Nah, kalau suatu saat nanti dibuka dengan tatap muka perkuliahan, kita akan mengikuti protokol kesehatan ya, yang di masa pandemi COVID-19 ini. Pakai masker dan juga cuci tangan, sanitizer dan lain sebagainya. Nah, kita siap untuk itu. Tinggal kita tunggu pemerintah, aba-aba dari pemerintah. Untuk perekrutan mahasiswa baru saat ini, di tengah mewabahnya COVID ini yang masih tetap berlangsung, Pak Rektor, kira-kira apakah tidak ada hambatan untuk pendaftaran mahasiswa baru sehingga mungkin mengalami kesulitan, atau memang Univas sudah membuka pendaftaran bisa berbasis online, atau mungkin ada langkah-langkah yang ditetapkan Pak Rektor? Ya, kita dari awal, dari waktu pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru, di sana sudah ditetapkan, kita sudah mengantisipasi ini, maka rekrutmen mahasiswa, pendaftaran mahasiswa baru itu bisa langsung dan bisa online. Sehingga mahasiswa yang jauh-jauh seperti kemarin di Tanah Karu, dia cukup online aja. Dan bayar uang pendaftaran pun online dia. Transfer ya Pak? Transfer dia, jadi sangat mudah. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi kalau mau datang, mungkin karena banyak mahasiswa itu yang datang langsung, melihat langsung kampus. Karena ketika masuk Unipa, mereka langsung senang gitu. Senang, karena memang di Unipa sudah kita desain lingkungan yang kondusif, yang terjaga. Jadi silakan aja. Jadi ada online, ada yang langsung datang ke kampus Unipa Medan di Jalan Sisingamangaraja. Pak Rektor yang kami hormati, begitu banyak sudah dialog atau bincang-bincang kita seputar kampus, khususnya di kampus yang tercinta, kampus Universitas Al-Wasliyah Medan. Mungkin ada harapan-harapan Bapak Rektor kepada masyarakat terkait masalah perkembangan dan pembangunan dan pengembangan Universitas Al-Wasliyah, sehingga kita paham betul bahwa dalam rangka membangun satu rumah besar itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk mewujudkan rumah besar kita, rumah besar Universitas Al-Wasliyah Medan. Mungkin ada harapan Pak, sehingga harapan-harapan ini dapat didengar oleh seluruh masyarakat kampus Universitas Al-Wasliyah Medan, dan khususnya masyarakat luar, untuk membantu kita. Setidaknya masyarakat luar membantu kita dengan cara menitipkan putra-putri mereka di kampus Unifa Medan. Bagi kita yang berada di lingkungan Universitas Al-Wasliyah, setidaknya mendukung program-program kerja yang ditetapkan oleh Rektor dalam rangka menuju kualitas dan kuantitas kampus Unifa yang lebih baik ke depan. Ya. Silakan Pak.
Ya, jadi yang terakhir ini memang kami merasakan ya, perguruan tinggi, terutama juga perguruan sekolah maupun madrasah ya. Ini sekarang ini sangat diburu ya oleh masyarakat. Jadi calon siswa yang masuk kalau untuk sekolah itu banyak yang tidak tertampung karena kita kekurangan gedung. Sangat kita batasi. Oleh karena itu maka ada sebagian itu yang memang harus bagaimana ya? Kita takut menaruh di sore hari. Kita takut taruh sore hari, makanya cara lain adalah kita merencanakan membuat gedung baru, menambah gedung baru itu. Yang sudah kita rancang, mudah-mudahanlah kami mohon doa seluruh warga Kota Medan, warga Wasliyah, doakan kami, bisa kami bangun gedung baru nanti di kampus ya. Terutama banyaknya minat masyarakat untuk mensekolahkan sekolah ke Unipa. Jadi insya Allah dalam waktu dekat akan kita mulai itu secara bertahap ya. Secara bertahap ini bangunan besar-besaran. Cuma kita tidak gegabah, tapi kita bertahap membangun ini. Sehingga apa? Dengan demikian nanti gedung-gedung belajar di Unipa Medan itu memang cukup penuh standar ya. Dia sangat standar. Jadi bukan di bawah standar. Ini yang kita harapkan ke depan. Itu maka harapan kita masyarakat, mari bantu kami untuk sama-sama kita membangun, memiliki gedung atau sarana belajar yang betul-betul standar untuk pendidikan anak-anak kita di masyarakat. Begitu juga kedua, kita juga menjalin kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah tingkat 2 Kota Medan maupun pemerintah tingkat 1, agar bantu kami dari sisi pembangunan gedung. Kenapa banyaknya masyarakat yang menitipkan anak-anaknya sekolah. Kami sudah memasukkan beberapa proposal, maka mungkin dalam kesempatan ini kami berharap kepada Pemda Kota Medan dan juga Sumatera Utara bisa memperhatikan kami, memberikan bantuan tentu dalam pembangunan gedung yang standar nanti untuk di perguruan maupun perguruan tinggi di Unipa Medan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Apa yang disampaikan Pak Rektor tadi tentang masalah program, kemudian pembangunan, kita berdoa mudah-mudahan segala harapan dan niat baik itu akan bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Rektor yang kami hormati, terakhir mungkin yang kami harapkan kepada Pak Rektor untuk menyampaikan kata kunci dari hasil bincang-bincang kita ini, sehingga apa yang kita bicarakan ini ada butiran hikmah yang dapat dipetik dari para pendengar kita dimanapun Anda berada, dimanapun mereka mendengar, sehingga menjadi Unifa itu akan menjadi buah hati, bukan menjadi buah bibir. Artinya memang sudah tertanam dalam hati bahwa Unifa adalah warisan para ulama yang harus kita jaga dengan baik, dan sehingga mereka dengan cara menjaga itu menyekolahkan putra-putri mereka di Universitas Al-Wasliyah yang hari ini amanah itu ada di tangan Bapak Dr. Haji Alfian Lubis. Dan kita berharap mudah-mudahan perjuangan Bapak ke depan akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari semua pihak. Sebagaimana apa yang Bapak harapkan tadi, mudah-mudahan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah akan mendengar permohonan dan akan membantu pada kita, sehingga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak harapkan itu tidak pun dalam waktu dekat 100%, tapi setidaknya 50% yang diharapkan itu dapat dinyatakan dalam bentuk nyata, sehingga perjalanan untuk membangun kualitas mutu pendidikan di Unipa dapat terjaga dengan baik. Mungkin ada Pak sebagai kata kunci yang terakhir. Ya, baik. Jadi kami berpesan kepada para calon mahasiswa, para generasi muda yang sudah tamat sekolah, jangan bimbang kalau ada masalah ekonomi. Datang ke Unipa, di sana banyak solusi. Berkuliahlah di Universitas Al-Wasliyah Medan, di sana ada solusi, di sana banyak kemudahan. Insya Allah kalau dengan tekad yang kuat, mereka juga akan menjadi sarjana-sarjana yang baik, menjadi sarjana yang berkualitas. Jadi tidak usah ragu. Yang berikutnya kepada masyarakat,
Mari sama-sama bantu kami, bersama-sama dengan kami di Unipa Medan untuk sama-sama kita membangun serta membina generasi bangsa menjadi generasi bangsa yang calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kami yakin usaha ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang-bincang kita seputar tentang masalah kampus yang hari ini kita terfokus kepada kampus tertua di Sumatera Utara, kampus Universitas Al-Wasliyah Medan, yang saat ini telah terakreditasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rektor Unipa tadi. Dan kita berharap bincang-bincang ini akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat Al-Jamiatul Wasliyah, menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Unipa, sehingga dapat menitipkan dan mempercayakan putra-putrinya dididik di Universitas Al-Wasliyah. Bincang-bincang ini bukan hanya sekedar bicara atau seremonial belaka, tapi kita untuk menampilkan hal fakta dan nyata yang telah dilakukan dan telah berjalan selama kurang lebih beberapa tahun terakhir, yang di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Halpian Lubis SHMA. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan dari Bapak Rektor yang telah dipaparkan dapat kita pahami bersama dan tidak ada lagi kekhawatiran apakah putra-putri kita harus putus sekolah, tidak kuliah. Sudah dijawab oleh Bapak Rektor, Unipa menjadi solusinya. Kuliah tidak mahal, kuliah sangat murah, tapi bukan murahan. Semoga Universitas Al-Wasliyah terus dapat mengembangkan sayapnya. 800 siswa yang ditargetkan untuk akademik 2020-2021 ini insya Allah akan dapat kita capai Pak Rektor dengan usaha bersama. Dan tentunya kami juga tidak menutup kemungkinan usaha itu akan berhasil jika tak bisa tercapai apabila tidak dibantu oleh masyarakat sekeliling kita, khususnya masyarakat keluarga besar kami Al-Jamiatul Wasliyah. Ini mungkin yang dapat kita bincangkan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan terakhir kami ucapkan selamat ulang tahun milad yang ke-62 tahun Universitas Al-Wasliyah Medan. Semoga lebih jaya dan lebih baik ke depan. Hiduplah Wasliyah zaman berjaman. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Halpian Lubis SH MA yang telah meluangkan waktu pada kesempatan sore yang berbahagia ini di studio Al-Wasliyah Channel. Dan terima kasih kepada seluruh kru dan pihak yang telah membantu. Demikian mungkin para pemirsa, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.